Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Alfaris. Saya dari Prodi PJKR B Angkatan 2024, NIM 2407011063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bab 5 tentang tasawuf aswaja. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor pertama. 1. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Baik, jadi saya akan menjawab tentang soal nomor 1. Pembahasan esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah al-ahwal, makam, fana, baka, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tarekat? Baik, saya akan menjawab. Thariqah terambil dari akar kata to, ro, ko yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, thariqah sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syekh tertentu. Dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah, mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan qoniqah, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Oke, soal nomor 3. Dalam berthariqat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah A. Menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid.
seperti ilmu fikih dan akidah sekadar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid, sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. B. Mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. C. Mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. D. Menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. E. Menjaga diri dari atau mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. F. Melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. G. Tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. H. Perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi adalah representasi dari tasawuf aswaja Al-Nahdiyah, sebab tasawuf mereka dilandasi oleh dalil Al-Quran dan Al-Sunnah secara jelas. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Baik, saya akan menjelaskan. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. 1. Meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. 2. Meleburkan keinginan-keinginan duniawi. 3. Menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. 4. Hilangnya pandangan terhadap makhluk. 5. Hilangnya perasaan dan kesadaran. Hulul terambil dari akar kata hala. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain ia adalah bertempatnya lahud di dalam nasud. Ittihad berasal dari lafal iutahada, kemudian karena proses ilal menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seseorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq.
Baik, soal nomor 6. Sebutkan 3 di antara thariqah mutabaroh di Indonesia serta pokok ajarannya. Baik, saya akan menjelaskan. Adapun thariqah sufi mutabaroh di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah Sadiyah. Di antara sekian banyak thariqah yang berkembang di Indonesia adalah thariqah Sadiyah. Tarekat ini dinisabahkan kepada Abu Hasan Ali As-Sadi. Thariqah ini mendasarkan segala pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan Al-Sadil, seorang syalik harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan hal-hal fardu dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ringkasan ajaran thariqah Sadiyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. 1. Bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. 2. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. 3. Berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin. 4. Ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuknya baik sedikit maupun banyak. 5. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah baik ketika lapang maupun sempit. Ajaran Naqsabandiyah. 1. Robitah. 2. Muraqabah. 3. Zikir. Baik, saya akan selanjutnya soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan robit? Jelaskan. Maksud robitah di sini adalah selalu menghadirkan rohaniah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Ma'iyah atau kebersamaan ada 2 macam. Ma'iyah hissiyah dengan bermujalasah bersama, dan ma'iyah manawiyah senantiasa menghadirkan sosok gurunya di dalam hatinya. Oke, sekian pertemuan video tugas bab 5. Saya yang kalau ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.